Pak Ranto selaku sekretaris komisi A berkaitan dengan persoalan titik KDMP yang ada di Desa Cengkrong, Pak Ranto. Hari ini kan ada kejadian yang kedua, mungkin bisa disarankan untuk masyarakat Cengkrong, pemerintah desa agar segera menentukan titik untuk pelaksanaan Pak Samad ini ada Pak Samad sekalian. Semoga Pak Samad mungkin lebih ke, kalau kami itu kan sudah dimusdesiskan Pak Samadnya. Jadi ya monggo dikomunikasikan yang baik, tapi saya melihat memang tidak ada niatan dari Bu Kades untuk kemudian istilahnya keterkaitan dengan keagamaan, kemudian kok tidak peduli kemudian tidak, tapi kemudian mencoba cari yang terbaik saja, dimusyawarahkan, artinya tentu keberadaan madinya tetap ada, atau monggo dicari tempat yang baik, dibangun yang lebih layak. Saya melihat kan dari tempatnya memang sewu tidak layak, artinya kalau kemudian itu dibangun kemudian dicarikan tempat yang layak, saya kira juga malah lebih baik, karena memang khusus untuk KDMP kan memang harus tempatnya strategis, artinya itu menjadi sebuah dasar keberadaan KDMP karena keterkaitan dengan logistik, kedekatan dengan masyarakat itu memang menjadi sesuatu yang fundamental. Sehingga kalau kemudian nanti ada tempat madrasahnya, kemudian di tempat yang lain, kemudian dibangun justru lebih baik, itu menurut saya kok lebih baik. Kalau pandangan pribadi saya demikian, kata Pak Samad. Enggak ada tambahan Pak Samad. Yang jelas kaitannya dengan KDP yang ada di Cimprong, nanti kan ada undangan kembali untuk tetap melanjutkan atau kita pindah. Nanti melihat dari BPD apakah tetap masih mempertahankan yang lama atau kita pindahkan, kita nanti dibahas. Dan kalau memang kaitannya dengan lokasi, kaitannya dengan yang mati, mungkin kalau memang dikeluarkan atau dipindahkan, istilahnya kan bukan digusur toh, dipindahkan, dicarikan tempat dan dibangunkan yang lebih layak kan, ya alternatif itu kan yang terbaik ya, karena apapun itu adalah aset pemerintah, aset pemerintah desa yang mempunyai kewenangan adalah desa. Sedangkan Madin itu kan istilahnya kan pihak yayasan yang menyewa, istilahnya kan gitu, menyewa di aset desa. Padahal di belakangnya itu sudah ada Madin baru Pak Samad, dan yang bangun juga pemerintah desa. Nah ya itu, karena kemarin kan telah temui kan yang Madin itu yang bahkan oleh pemerintah desa. Tapi ini nanti diadakan kembali bagaimana kelompoknya nanti kita serahkan. Kalau saya dibuka nanti ya tetap saya sampaikan monggo, itu asetnya orang desa. Saya hanya mendorong karena ini program nasional, programnya Pak Prabowo harus sudah bisa dilaksanakan. Dan sampai terlalu lama Bang dalam menentukan titik itu ya. Nah, yang lainnya kan sudah dimulai. Mungkin begitu. Terima kasih Ya, pemirsa Jateng TV, demikian keterangan Camat Purwodadi dan Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Grobogan, beliau Bapak Suranto MPD, yang telah menerangkan bahwa KDMP itu merupakan pronas yang harus direalisasi oleh masyarakat dan pemerintah desa keseluruhan, sehingga masyarakat harus legowo di titik manapun pemerintah desa itu menentukan. Kalau sudah mulai proses pusdesus, mari kita dukung bersama keberlangsungan dan proses berjalannya pembangunan KDMP sampai sukses. Oke, dari Balai Desa Ngembak, saya Muhammad Suranto, reporter Budi Dayana, kameramen melaporkan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat bangun desa Noto Kuto. Salam Jateng Jaya. Percepatan KDMP di Grobogan digenjot.
Grobogan, Jawa Tengah, BP News TV Channel. Pemerintah Kabupaten Grobogan terus memacu percepatan pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMAP sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan. Hingga kini, progres pembangunan KDMP menunjukkan perkembangan signifikan di sebagian besar wilayah. Percepatan ini dilakukan melalui koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, Forkopimda, serta instansi terkait guna memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai target. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Jateng TV, siang warga Grobogan pemirsa. Saat ini kita berada di Desa Ngembak, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan pemirsa, dan barusan kita menyaksikan langsung proses pembangunan Gerai KDMP di Desa Ngembak. Dan ini pekerjaan huruf sudah selesai, bahkan pondasi sudah selesai. Di Desa Ngembak memperkerjakan 8 pekerja pemirsa, dan ini cukup kita apresiasi bahwa Desa Ngembak termasuk 107 desa kelurahan yang sudah mulai membangun Gerai KDMP pemirsa. Oke, untuk lebih jelasnya kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam proses pembangunan Gerai KDMP Desa Ngembak, langsung kita ke Balai Desa untuk bincang-bincang dengan Kepala Desa Ngembak. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto menyampaikan bahwa kesiapan lokasi menjadi faktor krusial dalam mempercepat realisasi KDMP di setiap titik. Pemastian kondisi lahan, aksesibilitas, dan kesesuaian lokasi terus kami lakukan agar pembangunan KDMP dapat berjalan efisien dan tidak mengganggu fasilitas publik, ujarnya. Berdasarkan hasil pemantauan, mayoritas titik pembangunan KGKD MHP telah menunjukkan progres positif. Meski demikian, masih terdapat beberapa lokasi yang memerlukan penyesuaian teknis akibat kondisi lahan yang beragam. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Grobogan terus melakukan evaluasi berkala dan langkah percepatan bersama seluruh pemangku kepentingan. Upaya ini dilakukan agar seluruh gerai KDMP dapat segera beroperasi dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat. Dalam pembangunan Gerai KDMP Desa Ngembak, ini ternyata ada saluran P3A, dan ini kita tidak tahu apakah nanti ini akan mengganggu saluran P3A atau seperti apa, atau mungkin keterbatasan lahan pemirsa. Jadi ini posisinya memang saluran ini di dalam gerai atau di mana, nanti kita tanyakan sama kepala desa pemirsa. Yang jelas ini pembangunannya juga progresnya cukup bagus. Diharapkan tanggal 31 Desember 2026 bisa selesai. Program KDMP diharapkan mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi desa, memperkuat distribusi kebutuhan pokok, serta membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi warga setempat. Dari Grobogan, Jawa Tengah, BP News TV Channel melaporkan.